argentometri, kemudian komplekso. Nah, ini yang sering ya. Komplekso, kita disuruh menentukan dia titrasi komplekso atau argento gitu. Nah, jadi kita sebelum bisa menentukan dia pakai titrasi apa, kita harus tahu dulu persyaratan senyawanya atau prinsip senyawa yang bisa pakai titrasi ini gitu. Nah, kalau komplekso biasanya dia menganalisis logam valensi 2 dan 3 gitu. Contohnya apa? Kalsium. Kalsium ini kan Ca2+. Nah, inilah yang dikatakan valensi 2-nya. Kemudian contoh lain Mg2+. Nah, ini juga pakai komplekso. Nah, contoh yang pernah keluar di UKAI, contohnya itu antasida. Nah, antasida, kita tahu antasida ini mengandung MgOH dan ALOH gitu kan. Nah, yang mana kita tahu si Mg itu valensinya 2 dan Al itu juga valensinya 2+. Makanya kalau keluar nih antasida di UKAI nanti kita pilih metode titrasinya kompleksometri gitu ya. Itu contoh yang pernah keluar di UKAI. Kemudian argentometri ini untuk senyawa gimana? Kalau yang komplekso valensi 2 dan 3, nah argento itu yang valensi 1. Valensi 1. Contohnya apa? Senyawa halogen. Nah, coba sebut apa aja senyawa halogen. Masih ingat nggak materi SMA nih, kimia? Contohnya fluor ya, klor, kemudian brom, Br, iodin, dan astatin. Nah, jadi kalau kalian ketemu nih, contohnya senyawa HCl, ini diidentifikasi pakai titrasi apa? Bisa disoalkan jawabannya argento. Kenapa? Karena Cl itu Cl-min, yang mana Cl-min itu senyawa halogen, valensinya 1. Makanya pakai argentometri gitu. Jadi kita kalau mau menentukan nih, dia titrasinya pakai apa, kita harus tahu dulu si senyawanya apa yang ditanya dan tahu juga prinsipnya gitu ya. Oke, kemudian yang pernah juga keluar di UKAI, seingat aku ini redox. Ini kita batasin dulu ya, redox. Nah, redox itu keluar di UKAI September 2021. Apa yang ditanya? Nah, pasti kalian udah ada yang dapat bocoran nih di UKAI September 2021 apa? Redox itu kita harus tahu dulu. Ada reduksi dan ada oksidasi. Nah, reduksi itu terbagi nih, iodometri. Nah, kalau iodometri, senyawa-senyawa apa yang diidentifikasi? Biasanya golongan antibiotik, benzil, penisilin. Nah, ini ya, penisilin. Nah, yang keluar di UKAI September 2021, kemarin jawabannya iodo nih, iodometri. Yang iodo, apa kata kunci di soal? Dia menanyakan NaOH. Nah, untuk apa penambahan NaOH di iodometri gitu. Jadi lebih ke mencegah, ingat baik-baik ya, siapa tahu keluar lagi nih. Mencegah hidrolisis amilum. Nah, ini fungsi dari si NaOH, mencegah hidrolisis amilum. Amilum ini sebagai indikator perubahan warna. Jadi dia harus ditambahkan NaOH agar tidak terhidrolisis si amilumnya. Gitu. Kemudian oksidasi. Nah, oksidasi ini terbagi 3 ya. Tapi aku mau jelasin dua yang sering keluar di UKAI dan di TO. Nah, ada iodimetri dan ada permanganometri ya. Kalau iodimetri itu contoh sampel yang diidentifikasi vitamin C atau asam askorbat. Nah, kalau permanganometri contoh sampelnya itu natrium nitrat. Nah, yang pernah keluar yang vitamin C, tapi dia bukan Vit C, lebih ke
dia menggunakan nama lainnya asam askorbat. Nah, asam askorbat diidentifikasi dengan titrasi apa? Jawabannya redox. Atau kalau nggak ada redox, jawabannya iodimetri. Kenapa sama? Karena iodimetri ini bagian dari redox gitu. Pasti nggak mungkin ada dua jawaban ini di option, pasti salah satunya. Jadi kalian kalau milih redox benar, iodimetri juga benar gitu ya. Oke, kita next. Nah, kita masuk ke perhitungan nih, perhitungan kadar hasil titrasi. Nah, aku dapat informasi dari anak UKAI September 2021, itu banyak keluar tentang perhitungan persen kadar titrasi. Ya, jadi ini harus paham betul-betul ya. Kita bahas dulu dari rumusnya. Garis bawahi ya, titrasi. Nanti kita bakal bahas juga yang spektro dan HPLC. Oke, titrasi. Kalau ditanya kadar, nah beda tuh kalau ditanya kadar sama persen kadar. Nah kalau ditanya kadar, rumusnya itu volume titran dikali dengan N aktual. N itu apa? Normalitas atau konsentrasi ya. Normalitas aktual dikali dengan kesetaraan. Kesetaraan. Kemudian dibagi dengan N teoritis. Oke, ingat baik-baik. Ini trik atau prinsip. Seandainya nih N aktual dan N teoritis itu sama, maka bisa diabaikan. Jadi kalian boleh nyatet juga ya sembari aku jelasin, siapin kertas sama pena gitu ya. Nah, lihat nih, perhatikan baik-baik. N aktual dan N teoritis sama, maka bisa diabaikan. Artinya ini bisa dicoret. Jadi nanti rumusnya kalau ditanya hanya kadar, cukup volume titran dikali kesetaraan gitu ya. Oke, kemudian kalau ditanyanya persen kadar, nah kalau ditanya persen kadar gimana? Sama seperti yang kadar. Nah, kita bikin dulu lagi. Volume titran dikali N aktual dikali kesetaraan, kemudian dibagi dengan N teoritis. Nah, yang membedakan apa? Ini yang membedakan. Aku ganti dulu warna pennya ya, biar kalian tahu bagian apa yang beda. Nah, N teoritis dikali dengan apa? Ada yang tahu nggak? Massa sampel. Nah, dikali dengan 100%. Ini yang membedakan dengan kadar. Sekedar informasi yang keluar di UKAI September 2021, dan aku inget banget yang bilang itu dia dapatnya di sesi keempat, jadi sesi terakhir yang keluar yang ini, yang hanya ditanya kadar doang, bukan persen kadar ya. Jadi kalian perhatikan baik-baik apa yang ditanya, kadarkah atau persen kadarkah, itu triknya. Jadi kalian jangan sampai salah menghitung gitu ya. Nah, balik lagi, untuk persen kadar juga sama pakai prinsip ini. Seandainya N aktual dan N teoritis sama, maka bisa diabaikan. Jadi bisa dicoret ini ya, kalau seandainya normalitasnya sama. Karena apapun yang dibagi sama, itu hasilnya pasti satu, jadi bisa diabaikan. Itu maksudnya. Oke, kita coba langsung masuk ke rumus, ke soal nih, ke soal pertama ya. Oke, sebelum kita baca vignette cerita ini, kita baca dulu pertanyaannya. Nah, prinsip lagi tuh trik, baca dulu pertanyaan. Di sini ditanya, berapakah persen kadar metformin dalam bahan baku tersebut? Nah, ditanya nih persen kadar. Oke, kita ditanya persen kadar, berarti pakai rumus yang ini, persen kadar. Kita baca dulu soalnya. Suatu industri akan memproduksi tablet metformin. Sebelum diproduksi,
bahan baku tersebut diuji terlebih dahulu oleh QC sebanyak 42 mg. Sampel dilarutkan dalam 4 mili asam formiat. Oke, yang penting di sini pertama ini 42 mg sampel. Nah ya, 42 mg sampel dilarutkan dalam 4 mili asam formiat. Ini nggak penting untuk dihitung. Ini bisa diabaikan. Ini diabaikan. Nah, lalu dititrasi secara potensiometri dengan HCl 0,4 HClO4 0,1 m. Nah, ini penting di sini konsentrasinya. Hasil penetapan pada sampel ditambah 5 mili dan didapat 5 mili dan penetapan pada blanko didapat 0,25 mili. Tiap mili 0,1 N HClO4 setara dengan 8 mg metformin. Oke, kita catat dulu yang diketahui. Jadi, kalau nanti kalian UKAI, jangan bikin kayak gini ya. Jangan bikin diketahui, banyak banget habis waktu. Ini supaya kalian paham gitu ya. Jangan coba-coba bikin diketahui di UKAI. Oke, kita bikin dulu. Ini massa sampel 42. Berarti massa sampel 42 mg. Kemudian dilarutkan, oke itu nggak penting tadi ya. Kemudian di sini ada N aktual. N aktual. Oh, gini aja deh. Kebetulan di sini N aktual sama N teoritisnya sama. Jadi bisa kita abaikan ya. Oke, kita nggak perlu buang-buang waktu untuk menuliskan si 0,1 N. Nah, yang penting apa lagi? Setara atau kesetaraan. Kesetaraan. Nah, kesetaraannya 8 mg. Kemudian yang penting, oh ini, volume yang didapat. Volume titran namanya. Titran 5 mili. Kemudian ada volume blanko. Nah, ada volume blanko. Nah, blanko ini penting nggak? Penting. Kalau ada, dia harus kita ikut sertakan ya. 0,25 mili. Kemudian apa lagi? Oke, ini aja yang penting. Nah, yang ditanya persen kadar. Persen kadar. Kita tahu rumus persen kadar sama dengan volume titran. Nah, harusnya kan langsung dikali dengan N ya. Nah, karena sini N-nya sama, kita bisa abaikan. Nah, tapi di sini ada volume blanko. Gimana, Kak, kalau ada volume blanko? Itu kita kurang sama si volume titrannya. Berarti di sini dikurang sama volume blanko. Oke, tutup. Baru dikali dengan kesetaraan. Kemudian dibagi. Nah, harusnya dibagi dengan, coba lihat, N teoritis kan baru dikali massa sampel, tapi ini kita bisa abaikan karena N-nya sama gitu ya. Berarti kita langsung aja bikin si massa sampelnya. Massa sampel baru dikali dengan 100%. Itu tinggal dimasukin aja, mudah banget nih kalau kita udah tahu rumusnya. Volume titran berapa? Ini 5 mili. Berarti 5 mili dikurang dengan volume blanko. Yang ini volume blanko 0,25 mili. Kemudian dikali dengan kesetaraan. Nah, kesetaraannya ini 8 mg. Selalu kesetaraan itu satuannya bobot ya, miligram ya. 8 mg. Nah, kemudian dibagi dengan massa sampel 42 mg. Kemudian dikali dengan 100%. Oke, kita hitung-hitung yuk. 5 kurang 0,25 itu berapa? 4,75 ya, kalau nggak salah ya. Ya benar-benar. Kemudian dikali dengan 8 mg. Jadi ingat baik-baik, aplikasikan dulu yang di dalam kurung. Jadi dikurang dulu, kemudian disama dengankan
gitu ya. Karena ada yang buru-buru, bahkan hal seperti ini yang simple banget bisa terkecoh di UKAI. Nah, ada yang nekan 5 kurang 0,25 kali 8 gitu ya. Itu nanti hasilnya beda. Jadi kalian pelan-pelan, 5 kurang 0,25 sama dengankan dulu, baru dikali dengan 8 miligram. Gitu ya. Hal kecil kayak gitu tuh kadang yang bikin, kok nggak nemu ya, gitu. Padahal ada kesalahan karena kita buru-buru tadi. Gitu. Aku yakin teman-teman pasti tahu hal itu ya. Tapi karena panik, siapa sih yang nggak panik di UKAI, tapi harus setenang mungkin ya. Oke, 4,75 dikali 8 itu 38 miligram, dibagi dengan 42 miligram dikali 100%. Nah, ini dapatnya miligram dicoret ya. 38 dibagi 42 kemudian dikali dengan 100 itu dapatnya 90,47%. Oke, ada nggak di option? Oh, ini ternyata ada, jawabannya C. Gitu. Jadi apa prinsip soal ini? Kita tahu ditanya persen kadar, kemudian kita harus hafal rumus persen kadar titrasi, gitu ya. Tahu di mana ini titrasi? Ini ada kata-kata titrasi ya. Kemudian prinsip yang berikutnya, kalau normalitasnya sama bisa diabaikan, jadi hemat-hemat waktu gitu. Kemudian apalagi kalau ada volume blanko, berarti volume titran dikurang dulu sama volume blanko gitu ya. Jangan lupa karena banyak persen kadar, kadang bingung ini pakai rumus apa ya, ini pakai rumus apa gitu-gitu ya. Kayak kita pelajari semua persen kadar malam ini. Soal berikutnya, nah ini soal UKAI nih, persis blek banget angka-angkanya sama ya. UKAI September 2021, bahkan tahu nih sesinya sesi keempat. Nah, mungkin ada teman-teman yang saya simpan di coba tanya, bener nggak ada soal ini keluar ya? Oke, bagian pengawasan mutu, kita baca dulu pertanyaannya. Berapakah kadar nikonazol dalam salep? Oke, ditanya hanya kadar saja. Berarti apa kalau ditanya kadar saja? Kita nggak perlu kali dengan massa sampel dan nggak perlu kali dengan 100. Nah, balik ke rumusnya yang ini aja, yang kadar doang. Tuh. Oke, ingat baik-baik. Bagian pengawasan mutu sedang menguji kadar nikonazol bahan baku sebanyak 350 mg sampel. Nah, ini si 350 mg sampel si masanya, massa sampel dilarutkan dalam 50 mili asam asetat glasial, kemudian dititrasi dengan asam perkolat 0,099 N, dan didapat volume pentiter ya, yang terpakai 7,30 mili. Tiap mili 0,1 N. Oke, kelihatan nih normalitasnya berbeda. Berarti kita harus mengaplikasikan ke dalam rumus ya. Asam perkolat setara. Oke, ini kesetaraannya 47,92. Nah, tanya kadarnya. Kita bikin dulu yang diketahui. Oke, ingat lagi prinsipnya untuk titrasi volume pelarutnya atau dia ada embel-embel dilarutkan, ini diabaikan ya kalau untuk titrasi. Kalau untuk perhitungan kadar spektro, kemudian HPLC, volume ini dibutuhkan. Nah, ingat, nanti kita coba bandingkan apa bedanya ya. Ingat dulu nih kalau titrasi, abaikan volume yang dilarutkan. Oke. Diketahui yang 350 mg itu tadi massa sampel. Massa sampel 350 mg. Kemudian dititrasi dengan asam perklorat. Nah, berarti asam perklorat ini si N aktualnya. N aktual 0,099 N. Dan didapat volume pentiter yang terpakai. Nah, kalau ada volume yang terpakai, berarti itu volume titran. Ingat ya, volume titran. 7,30. Nah, kalau kita bikin 7,3 sama aja ya, karena 0 yang ini bisa diabaikan, dia nggak berpengaruh. Mililiter. Nah, tiap mili 0,1 N. Nah, ini berarti si N teoritis. N teoritis.
teoritis 0,1 N. Asam perkolat setara, berarti kesetaraan. 47,92 mg. Nah, yang ditanya apa? Tadi yang ditanya hanya kadar saja. Kita bikin rumus kadar. Sambilan hafal rumus nih. Volume titran dikali dengan N ya. Karena kan di sini nggak ada volume blanko, berarti nggak perlu dikurang. Nah, langsung aja dikali dengan N ini aktualnya. Aktual. Kemudian dikali dengan kesetaraan. Kesetaraan. Perlu dibagi nggak? Ya, dibagi dengan N teoritis. Teoritis. Oke, nggak perlu dikali 100% ya, karena udah ditanya persen. Kita masukin angkanya, ini mudah nih, tinggal dimasukin doang. Volume titran 7,3 mili. Oke, dikali dengan N aktual. N aktualnya ini 0,099 N dikali dengan kesetaraan. Kesetaraannya yang ini 47,92 mg dibagi gede banget nih, dibagi dengan N teoritis yang ini 0,1 N. Nah, nggak perlu dikali ya. Nah, ini 7,3 dikali 0,099 dikali 47,92 itu dapatnya 34,63 ya. Kemudian dibagi dengan 0,1 N. Nah, ini didapatkan hasilnya setelah dibagi 346,3 mg. Nah, dapat nih jawabannya. Yang paling tepat itu jawabannya C ya, 346,3 mg. Oke. Kalau ada yang bertanya di kolom chat ya, nanti dibacain sama Kak Indah. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Kita udah bahas 2 soal perhitungan nih. Yang satunya persen kadar literasi, yang satunya lagi kadar literasi. Oke ya. Sekarang kita masuk perhitungan persen kadar spektro. Nah, tadi literasi, sekarang kita udah pakai instrumen nih. Beda lagi cara perhitungannya untuk spektrofotometer dan HPLC. Tapi prinsipnya untuk spektrofotometer dan HPLC itu mirip atau sama ya, ada beberapa yang sama. Nah, sebelumnya kita bahas dulu. Kalau untuk persen kadar spektro itu bisa 3 soal tipenya. Bisa menggunakan persamaan Lambert-Beer. Nah, Lambert-Beer ini yang mana nanti kita bahas. Lambert-Beer ini yang rumusnya A sama dengan A kali B kali C gitu ya. Nah, itu pakai instrumen spektro. Itu ditanya juga persen kadar biasanya. Nah, kemudian masih spektro nih. Perhitungan persen kadar kalau diketahui persamaan regresi linear namanya. Yang mana tuh, Kak, persamaan regresi linear? Nah, yang ini nih, Y sama dengan A tambah BX gitu ya. Jadi nanti di soal kalian nemuin persamaan regresi linear, ditanya persen kadar, berarti itu spektro gitu ya. Kemudian ada juga satu lagi, ini serapan. Kalau diketahui bukan si persamaan regresi linear, tapi yang diketahui serapan atau nama lainnya itu absorbansi. Contohnya gimana? Nanti ada ya. Kita coba bedakan, bandingkan. Kemudian kalau HPLC, dia hampir sama kayak gini nih, serapan ya. Dia nggak pakai persamaan regresi linear, bukan. Dan nggak juga Lambert-Beer. Nah, kalau untuk si HPLC biasanya diketahui di soal itu luas area bawah kurva ya. Bawah kurva. Atau biasa disebut dengan AUC, area under curve ya, itu si HPLC ini. Nah, rumusnya kayak gimana? Biasanya kalau ditanya persen kadar dan ada embel-embel yang ini ya, ini beda sendiri Lambert-Beer nanti. Ada persamaan regresi linear, ada serapan,
atau ada luas-luas area. Nah, itu rumusnya. Oh, kita bahas dulu kalau ditanya kadar aja. Jadi dia ada langkahnya. Yang pertama kita hitung dulu kadarnya, gitu. Yang kedua baru kita hitung persen kadar. Cara hitung persen kadar rumusnya apa? Nah, teman-teman pasti udah pada tahu ya. ppm dikali dengan volume induk. Volume induk dalam satuan liter, kemudian dikali dengan faktor pengenceran, FP ini faktor pengenceran, dibagi dengan massa sampel. Massa sampel atau biasa juga disebut etiket ya. Etiket massa sampel itu sama, dikali dengan 100%. Nah, kalau kadar hitungnya gimana? Dia beda-beda tergantung dari apa yang diketahui. Kalau yang diketahui Y sama dengan A tambah BX, berarti kita menghitung kadarnya si X-nya ini. Nanti kita aplikasikan dengan persamaan ini. Kemudian kalau yang diketahuinya serapan atau absorbansi, nah nanti kita masukin aja, nggak bingung ya. Oke, ingat dulu nih rumusnya. Sip, kita next ke soal. Nah, ternyata di sini ada persamaan regresi linear nih. Jelas banget kelihatannya. Yang ditanya apa? Berapa ppm konsentrasi? Nah, berarti kalau berapa ppm konsentrasi bukan persen yang ditanya ya, bukan persen gitu. Jadi kalau menjawab soal ini kita harus tahu dulu X itu apa, kemudian Y itu apa, gitu ya. Y itu biasanya disebut dengan serapan atau nama lainnya absorbansi, sama aja nih, absorbansi. Kemudian kalau X itu konsentrasi, atau disebut juga dengan kadar. Nah, biasa dia satuannya ppm. ppm itu bisa penjabarannya mikrogram per mili atau miligram per liter. Boleh antara dua ini ya, ppm. Nah, jadi mudah banget nih kalau kita lihat soal, kemudian ada satuannya ppm, berarti itu si kadar atau si X. Tapi kalau si serapan atau Y itu tidak ada satuan. Gitu cara kalau kita bingung, kita menentukan mana Y, mana X bisa dari satuan gitu ya. Jadi kalau Y tidak ada satuan, kalau X biasanya satuannya itu ppm, part per million gitu ya. Oke, kita baca dulu soalnya nih. Bagian QC, suatu industri farmasi melakukan penetapan kadar atorvastatin. Nah, ini obat apa? Hiperlipid ya. Dalam sediaan tablet secara spektrofotometri UV vis. Nah, kalau UV vis balik lagi nih, ada tadi perhitungan kadarnya dengan mix spektro ya, dengan persamaan regresi linear, itu maksudnya. Nah, pada preparasi sampel melibatkan pengenceran 100 kali. Oke, kita garis bawahi dulu nih pengenceran. Dan hasil pengukuran sampel menunjukkan absorban sebesar 0,542. Nah, kalau ada embel-embel absorban, berarti itu si Y. Kita bikin. Diketahui absorban atau Y ini ya. Absorbansi disebut Y. 0,542. Oke. Kadar dihitung berdasarkan persamaan kurva baku. Nah, kita penting nih, kita jabarkan dulu si persamaan regresi linearnya. Si Y sama dengan 0,05x ditambah dengan 0,02 gitu ya. Dalam dibilang nih X dalam satuan ppm. Oke, kita bikin aja di sini. X itu dalam satuan ppm. Berapa ppm konsentrasi? Nah, balik lagi ke sini nih. Kalau ditanya ppm konsentrasi itu simbolnya X gitu ya. Jadi yang ditanya yang ini nih, si X. Berapakah si X? Y-nya yang ini yang ada diketahui di soal gitu. Berarti kita tinggal memasukkan si Y-nya saja. Nah, semudah itu gitu ya. Yang penting di sini lebih ke pengaplikasian perpindahan ruas. Itu biasa yang tersendat. Bukan nggak tahu, tapi biasanya lupa anak-anaknya karena ini materi dulu kali ya waktu SMA ya.
Oke, kita bikin ya, yaitu 0,542. 0,542 sama dengan 0, kita bikin lagi yang ini nih, 0,05x ditambah 0,02. Nah, kita mulai ke pengaplikasian pemindahan ruas. Nah, kalau ada yang berpindah ruas dari positif menjadi negatif dan sebaliknya. Dan kalau kali berubah menjadi bagi dan sebaliknya. Oke, kita pindah ruaskan dulu nih. Kita bikin 0,542. Nah, di sini kan positif nih. Kita mau pindahin si 0,02 ke sini nih. Berarti si positif berubah jadi negatif, ya. Kemudian masukin angkanya 0,02 sama dengan 0,05x. Oke, ini sama aja, cuman pindah ruas doang. Kemudian kita kurangkan 0,542 dikurang 0,02 itu dapatnya 0,522 ya, sama dengan 0,05x. Oke, kita mau cari x nih. X berarti kalau ditanya x 0,522. Nah, di sini kan kali nih yang nggak dibikin ya. Di sini kan kali, makanya dia pindah ruas jadi dibagi dengan 0,05. Nah, berarti jawabannya 0,522 dibagi 0,05 itu 10,44 ppm. Nah, itu ya. Berarti jawabannya yang mana? Yang paling tepat itu yang B, 10,44 ppm. Nah, ini masih easy peasy banget ya. Perhitungan kadar yang sangat mudah ya. Nanti kita biasanya mengaplikasikan ke persen kadar. Ya, ini masih si kadar doang. Jadi ini masih si setengahnya jalan untuk si persen kadar. Tapi karena di soal kita hanya ditanya berapa ppm atau berapa kadar, ya cukup sampai di sini saja. Nggak perlu dikali dengan faktor pengenceran. Nggak ya, nggak perlu. Kenapa? Kalau dikali dengan faktor pengenceran beda lagi nanti hasilnya. Oke, itu juga untuk pengaplikasian untuk pertanyaan persen kadar, pakai faktor pengenceran, volume induk, massa sampel, gitu ya. Oke, soal berikutnya. Nah, ini apa lagi nih? Oke, yang ditanya persen kadar di sini nih. Yang ditanya